Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sururi Boru Siregar. Perkenalkan, nama saya Jami'ah. Halo, perkenalkan, nama aku Dinda Rizky dan aku calon pengajar dari Gerakan Sumut Mengajar batch ke-11 chapter Langkat. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan singkat tentang Langkat. Langkat adalah salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6.273,29 km² dan berpenduduk sejumlah 1.041.775 jiwa. Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. bahasa yang digunakan kebanyakan itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Melayu, bahasa Karo, Toba, Banjar, hingga Aceh loh. Nah, Destinasi yang ada di Langkat. Salah satu destinasi yang ada di Langkat adalah Masjid Azizi. Masjid Azizi memiliki daya tarik tersendiri karena warna dan arsitekturnya. Oleh karena itu, Langkat menjadi daya tarik tersendiri oleh para wisatawan. Aku akan menjelaskan tentang peranan pemuda dalam pendidikan. Generasi muda mengarah pada suatu maksud, yaitu kumpulan orang-orang yang masih mempunyai jiwa semangat dan ide yang masih segar dan dapat menjadikan negara ini lebih baik. Kemudian, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang visioner. Kemudian, pendidikan adalah aspek terpenting dalam ilmu pengetahuan. Seorang pemuda dapat mengembangkan pengetahuannya di dunia pendidikan. Dengan karakter pemuda yang dari segi fisiknya, dari segi usianya, dari psikologisnya dan intelektualnya yang tinggi, pemuda dapat berperan dalam bidang pendidikan seperti menjadi pendidik dengan sukarela di daerah-daerah terpencil, mendirikan sekolah alternatif non-formal untuk mereka anak-anak didik atau mereka anak-anak yang putus sekolah karena biaya, dan bisa juga mendidik melalui media informasi dan komunikasi seperti membuat video-video kreasi, video-video edukasi, membuat karya-karya tulis ilmiah, seperti itu. Hingga saat ini yang kita ketahui masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya karena tidak adanya biaya. Kemudian yang ketiga yaitu para pemuda dapat melaksanakan pendidikan alternatif melalui program paket A setara dengan SD, kemudian program paket B setara dengan SMP, kemudian program paket C setara dengan SMA. Bagi kelompok sosial yang tidak memiliki persyaratan mengikuti pendidikan formal. Kemudian yang keempat yaitu para pemuda dapat melaksanakan pendidikan dengan memanfaatkan media-media informasi dan komunikasi dengan cara menyebarkan tulisan-tulisan mengenai problematika pendidikan yang terjadi yang telah dibuat oleh para pemuda. Pendidikan adalah suatu proses untuk pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan di sekolah dasar. Bagi seseorang atau anak serta peserta didik, pentingnya pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, memiliki kepribadian, serta berakhlak mulia dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi diri dia sendiri serta untuk masyarakat di sekitarnya. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan secara umum. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian ada pengertian pendidikan menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian menurut Herman Hoh, pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang telah dikembang secara fisik dan mental, bebas dan sadar. Itulah pembahasan saya tentang pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, keterbatasan guru yang terampil. Yang kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang ketiga, dana pendidikan yang sangat mahal. Yang keempat, yaitu mutu pendidikan yang rendah. Dan yang kelima, yaitu kurangnya media pembelajaran atau bahan pembelajaran. Biasanya, masalah-masalah ini terjadi pada daerah-daerah terpencil, di mana akses untuk ke sekolah tersebut masih sangat kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Apa kabarnya Adal hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Tapi Ibu punya lagunya. Nah, dengerin Ibu ya. Tanganku ada dua, balik dan kuku berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa kita mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan sekarang Ibu minta kepada kalian coba cek temannya di sebelah kanan dan kirinya. Siapa yang kira-kira tidak hadir pada hari ini? Masya Allah, berarti hadir semua ya jumlah siswanya hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu semuanya, masih ingat ya pelajaran kita yang di minggu lalu? Ayo, masih ingat nggak tentang pelajaran kita di minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ingat Bu, tentang rukun dan rukun Islam. Masya Allah, benar sekali ya. Jadi pelajaran kita yang di minggu lalu tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah, sekarang Ibu tanya nih, apa sih pengertian dari rukun iman itu? Nah, benar sekali, Masya Allah. Ternyata Aulia masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu nih. Masya Allah, hebat sekali Aulia. Itu sama yang jenis dulu ya, biar dia nggak bosan. Sama ini intannya. Jadi, satu lagi. Oke, ikuti apa yang Ibu katakan ya, jangan apa yang Ibu lakukan. Misalnya gini, dia lakuin apa yang Ibu katakan. Oke? 1, 2, 3, goyang tangannya. Lagi. Kepala. Kepalanya ini kepalanya. Jadi kepalanya mana? Apa yang Ibu katakan, jangan apa yang Ibu lakukan, oke? Lain sekali ya. Ayo. Ini kalau lebih keras sama ini susah. Kuping. Yeay, betul. Tentang sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana seluk-beluk sistem dalam negeri? Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Indonesia? Pendidikan yang berkualitas menjadi pendorong kemajuan suatu bangsa. Negeri manapun, termasuk Indonesia, pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang andal.
Oleh karena itu, diperlukannya sistem pendidikan sebagai pedoman, sebagai proses edukasi yang efektif dan efisien. Indonesia sendiri memiliki sejarah yang panjang terkait sistem pendidikan. Hingga saat ini, sistem pendidikan yang diterapkan dalam negeri memang memiliki keunggulan. Namun, kelemahan pun tak luput dari sistem seperti apapun. Bagaimana sistem pendidikan Indonesia? Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Yang ketiga, sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Yang keempat, sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Dan yang kelima, sistem pendidikan sesuai perubahan zaman. Baik, yang pertama, sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan terbuka ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas inovatif serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelasnya. Yang kedua, sistem edukasi beragam. Negeri ini memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa. Oleh karena itu, dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis sistem yang dapat dipilih yaitu formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa jujur. Yang keempat, sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, penggunaan waktu selalu diperhatikan dengan cermat sehingga murid tidak terasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Sistematis pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar dengan tujuan agar peserta didik dapat dengan aktif mengembangkan potensi dalam dirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Sistematika pendidikan terdiri dari elemen-elemen ataupun unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Silakan untuk mengajar page 11.